Pak Tile ini ya, daripada Anda mencopot Gibran jadi presiden, kami seluruh rakyat Indonesia akan mencopot gigi Anda. Gigi Anda akan kami copot supaya Anda tidak bisa makan sate kayak gini. Ini Pak, namanya sate. Enak kan? Sampai kan nggak punya gigi. Sampai kan nggak punya gigi. Gigi sampai mau saya copot aja. Gigi sampai mau saya copot. Saya Bang Arul dengan sadar memohon maaf atas kesalahan saya beredarnya video ini ya. Terutama keluarga besar Bapak Tri dan Bapak Jenderal kita ya. Senang sekali bisa kembali menjumpai Anda semua. Setelah bikin heboh dan ini diamuk oleh netizen, buzzer pendukung dari Wapres Gibran Raka Buming Raka akhirnya minta maaf. Bukan hanya kepada Jenderal Tri Sutrisno dan keluarganya, tapi juga kepada keluarga komedian almarhum Pak Tile. Buzzer yang mengaku bernama Arul itu sebelumnya mengundang kemarahan netizen dan juga keluarga besar TNI karena menghina Pak Tri dan memanggilnya dengan nama Pak Tile. Permintaan maaf itu diunggah di akun TikToknya @arul_s85 dengan menautkan tayangan dari konten saya ya, konten di Herzbo Point, karena kemarin saya juga membuat konten ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bang Arul dengan sadar memohon maaf atas kesalahan saya beredarnya video ini ya. Terutama keluarga besar Bapak Tri dan Bapak Jenderal kita ya, Bapak Tri, mantan Jenderal Republik Indonesia dan mantan Wakil Presiden di Indonesia di era Bapak Soeharto. Saya minta maaf bila saya membuat kegaduhan dalam video pernyataan saya itu. Sekali lagi saya minta maaf, bukan ada unsur mengolok-ngolok. Jadi saya sekali lagi minta maaf kepada keluarga Bapak Tri dan Bapak Tri sendiri ya. Dengan rasa hormat saya, dengan kesadaran saya minta maaf. Dan juga buat almarhum Bapak Tile dan keluarganya, saya juga minta maaf ya. Itulah permohonan maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalam. Saya melihatnya di akun X @kangmanto ini, tapi sejumlah akun X lainnya juga mengunggahnya gitu ya, karena ini memang bikin heboh banget gitu ya. Dan kemudian Kang Manto itu mencuit, yang mau nyopotin gigi Pak Tri Sutrisno minta maaf guys, cemen amat. Kendati Arul sudah minta maaf, namun tampaknya netizen itu banyak yang sangat marah. Macam-macam ini komentarnya ya, Anda bisa deh dibaca sendiri di X gitu ya. Dan rata-rata mereka ini tidak terima ya dengan sikap dari Arul. Walaupun minta maaf, mereka tetap menganggap bahwa ini nggak cukup hanya sampai di situ saja, nggak cukup hanya, nggak boleh hanya begitu saja, harus ada tindakan hukum gitu. Nanti orang enaknya saja menghina seorang tokoh yang sangat dihormati seperti Pak Tri, dan kemudian ketika tahu heboh itu dan kemudian baru dia minta maaf. Ini memang saya heran juga ini ya, bagaimana mungkin orang-orang seperti ini nggak ngerti ya dengan Pak Tri itu. Kalau saya lihat tampangnya sebenarnya kan ini mungkin dia generasi milenial lah ini ya, harusnya dia tahu lah seperti yang lainnya juga ngerti kok Pak Tri itu siapa gitu. Tapi kalau memang nggak ngerti, termasuk menurut saya itu parah banget gitu ya. Kenapa? Karena kan bagaimanapun juga ini seorang tokoh besar gitu Pak Tri ini ya, pernah jadi wakil presiden Republik kita gitu. Dan ini kok kalau dia ngerti bahwa itu Pak Tri, itu lebih parah lagi. Masa ada orang seperti Pak Tri dia hina-hina seperti itu? Memang ini nggak pantas sekali. Dan saya kira ini wajar kalau banyak netizen yang ngamuk. Ini saya banyak sekali dapat chat itu ya dari sejumlah perwira TNI, perwira tinggi TNI ya, saya sebutnya bukan perwira biasa, tapi ada juga yang perwira menengah gitu, baik yang sudah purna maupun yang sudah yang masih aktif di TNI itu. Apalagi ini yang masih aktif ini malah sangat lebih marah lagi itu ya. Mereka betul-betul ngerasa nggak pantas gitu ya soal ini, dia Pak Tri diperlakukan semacam itu gitu. Jadi ini nggak lagi soal mendukung Pak Jokowi atau tidak mendukung Jokowi, atau Gibran mendukung Gibran atau tidak, tapi dianggap tidak pantas. Ya kalau toh dia ini kan, mereka ini kan marah kepada Pak Tri itu akibat pernyataan dari para purnawirawan TNI, ya, ratusan jenderal dan juga perwira menengah yang membuat pernyataan, ada 8 poin pernyataannya, dan
Saya kira yang membuat mereka marah itu adalah desakan dari para purnawirawan ini yang mendesak agar MPR itu segera mencopot Gibran Rakabuming dengan alasan karena ya dia prosesnya itu terpilih secara inkonstitusional kan di situ ya. Dan saya kira ini kan fakta yang memang tidak bisa terbantahkan. Faktanya semacam itu. Buktinya karena paman Gibran, Anwar Usman yang menjadi ketua Mahkamah Konstitusi pun dicopot oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang dipimpin oleh Profesor Jimli Asidiki yang sebelumnya pernah juga menjabat sebagai ketua Mahkamah Konstitusi. Jadi sebenarnya apa yang disampaikan itu bukan mengada-ada, bukan karena kebencian, tapi faktanya memang seperti itu. Dan di antara para penanda tangan itu memang itu Pak Tri yang kemudian memberikan mengetahuinya gitu ya. Yang tanda tangan kan waktu itu ada mantan Wakil Panglima TNI Jenderal Fahru Rozi, kemudian ada mantan Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal Tiasno Sudarto, dan kemudian mantan Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana Slamet Subianto, dan juga kemudian mantan Kepala Staf TNI AU Marskal TNI Purnawirawan Hanafi Asnan. Jadi ini memang cukup mengguncang begitu ya, dan saya kira ini yang menimbulkan dampak psikologis itu secara politik yang sangat berat, dan kemudian ini yang membuat tampaknya kemudian para buzzer pendukung dari Wapres Gibran itu marah gitu ya. Ini bahkan ini ada seorang guru besar, tadinya dia di Indonesia tapi sekarang dia mengajar di luar negeri, itu dia menunjukkan chattingnya kepada atau mengirimkan chattingnya kepada saya bahwa dia sudah berkomunikasi dengan salah satu putra Pak Tri, dan dia juga di situ menyatakan kemarahannya. Untungnya nih yang saya baca sikap putra Pak Tri ini tampaknya sangat bijak gitu ya, menganggap bahwa dia mohon didoakan gitu. Dia bersama bapaknya itu tetap sehat dan tetap bisa menyikapi segala sesuatunya dengan bijak. Ya, ini Pak Tri dan keluarganya saya kira pasti tersinggung, pasti ya, tapi kemudian tampaknya tidak ingin mengumbar kemarahan itu. Ada dua video yang diunggah oleh Arul itu. Yang pertama adalah video yang dia mengatasnamakan rakyat Indonesia yang akan mencopot gigi Pak Tri yang disebut dia sebagai Pak Tile. Pak Tile ya, Pak Tile ini ya. Daripada Anda mencopot Gibran jadi presiden, kami seluruh rakyat Indonesia akan mencopot gigi Anda. Gigi Anda akan kami copot supaya Anda tidak bisa makan sate kayak gini. Ini Pak, namanya sate. Enak kan? Sampai kan nggak punya gigi. Sampai kan nggak punya gigi. Gigi sampai mau saya copot aja. Gigi sampai mau saya copot. Mungkin gigi sampai ada satu, ada dua ya, tak tidak ya. Yang mau dicopot Gibran atau giginya sampai dicopot? Ayo jawab, jawab netizen Indonesia. Yang dicopot Gibran atau giginya Pak Tele? Ya, giginya Gibran masih banyak, utuh. Barisan-barisan giginya Gibran itu masih banyak. Kalau giginya Pak Tele ini nggak ada gigi, kita copot lagi. Sate Pak. Video yang kedua ini dia berlagak bijak lah menasihati Pak Tri, tapi dia juga tetap menghina gitu ya. Tadinya saya menduga ini video orang lain karena memang tampilannya lain. Di sini dia sudah agak berjenggot, pakai topi, kan, berkacamata begitu. Tapi ternyata ini orang yang sama, Arul juga itu ya. Karena Anda sudah membuat kontroversi Pak Tile, di sini saya juga akan membuat kontroversi ya. Kalau Gibran sampai dicopot menjadi wakilnya Bapak Prabowo, maka kami pendukung Gibran akan memilih Jokowi sebagai wakilnya Bapak Prabowo. Dan kami akan mengusung Bapak Jokowi akan menjadi wakilnya Bapak Prabowo. Bukan Ganjar, bukan Anies, juga bukan sampean Bapak Tile. Sampean sudah sepuh, jenengan saja berjalan sudah tidak bisa, tak larat lah kemana-mana, masih membutuhkan pertolongan orang. Di saat Anda sakit, Bapak Jokowi pun menjenguk Anda, silaturahmi. Bapak didapat santunan nggak? Ini aja Pak ya, seluruh masyarakat Indonesia kita akan memberikan bantuan santunan gigi palsu untuk memberikan donatur duit kepada Bapak ini ya, mantan jenderalku dulu. Yuk kita berikan gigi palsu untuk membeli gigi palsu, karena dia sudah membuat kontroversi yang membuat bikin gaduh rakyat Indonesia ya, bikin geram aku ya. Bukannya tobat malah bikin geram aja. Apalah jadi dengan awak nih ya. Tak bolehkah Indonesia ini damai? Tak bolehkah Indonesia ini aman, sejahtera?
tanpa ada orang-orang ini. Saya ingin Indonesia, bumi Indonesia ini damai sentosa, tanpa ada huru hara. Muncul satu sudah lenyap, muncul lagi orang-orang kayak gini, ya. Paham nggak? Biarkan Indonesia rakyatnya tidur dengan lena, mimpi dengan indah, ya. Ya Allah, aku pingin Indonesia ini tidur damai, indah, sejahtera, dicintai oleh rakyatnya. Jangan dibuat kegaduhan, ya. Lihat kamu. Tadi dia menyinggung soal Pak Jokowi yang menjenguk Pak Tri Sutrisno ketika dirawat di rumah sakit. Ini rumahnya diungkit-ungkit juga ya oleh dia ya, orang sudah dijenguk kok masih seperti itu sikapnya kepada Gibran gitu ya. Saya googling, peristiwanya itu terjadi pada tanggal 23 Desember 2022. Beritanya saya temukan di websitenya Sekretariat Negara. Saat itu Pak Tri Sutrisno itu dirawat di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat. Dan terlihat di situ memang Pak Jokowi menjenguknya. Dan soal ini ternyata juga dipersoalkan di X oleh akun @tem878. Ini juga pendukung Gibran. Dia mencuit begini, menolak lupa, mau tanya Pak Tri, ketika Bapak lagi sekarat di rumah sakit, ya bahasanya pilihan diksinya masih begitu ya, kasar dan sangat menghina itu. Kemudian dia menjawab, Pak Anies ada jenguk tidak? Katanya dia sambil emotikon orang tersenyum gitu ya. Unggahan ini juga banyak dikomentari oleh netizen secara pedas dan kebanyakan kemudian mempersoalkan ini betapa apa ya logika dari para buzzernya Gibran itu memang berat gitu ya. Kenapa? Karena buat mereka itu ya itu wajar seorang presiden seperti Pak Jokowi kemudian menjenguk seorang mantan wakil presiden, apalagi tokoh sepuh seperti Pak Tri. Tapi apakah dengan begitu ketika Pak Tri sudah dijenguk seperti itu harus menyembah-nyembah, mengucapkan terima kasih dan kemudian tidak bisa bersikap kritis lagi terhadap pemerintahnya Pak Jokowi? Ya nggak seperti itu. Itu yang banyak netizen yang kemudian menarasikan semacam itu. Tapi banyak juga yang menyatakan ini kelihatannya nggak tulus ya jenguk orang sakit ini karena kemudian dipolitisir dan ada maksud untuk membungkam agar Pak Tri tidak kritis lagi terhadap pemerintah. Ini netizen memang luar biasa kritisnya kalau soal-soal semacam ini ya. Jadi kelihatan sekali bahwa narasinya mereka ketika dikritik itu kebijakan, kritik atau dikritik karena persoalan-persoalan yang bersifat konstitusional, mereka melakukan serangan baliknya itu yang bersifat personal gitu, yang tadi mengolok-olok fisiknya Pak Tri, berikutnya menganggap bahwa Pak Tri orang yang tidak mau nggak bisa berterima kasih, dan bahasanya sekarat tadi begitu, dan kemudian Anies dibawa-bawa juga. Kalau melihat hubungannya memang antara Pak Tri dengan Pak Jokowi nggak terlampau dekat gitu ya, kalau boleh dibilang tidak terlalu mesra lah gitu ya, tapi memang ya nggak ada kaitannya juga sebenarnya ya. Salah satu momen yang banyak mendapat sorotan itu adalah ketika beredar video dengan narasi Jokowi itu sengaja mengabaikan dan melewati Pak Tri ketika dia menyalami sejumlah mantan wakil presiden dan keluarga pada HUT TNI 5 Oktober 2024. Jadi itu HUT TNI terakhir dari Jokowi. Publik kemudian membanding-bandingkan dengan sikap Presiden terpilih Prabowo Subianto yang dalam acara itu juga dia terlihat takzim ketika bertemu dengan Pak Tri di holding room ini. Di situ terlihat Pak Prabowo membungkuk ke Pak Tri yang sedang duduk di kursi roda dan kemudian membenahi tanda-tanda jasanya yang kelihatannya tidak rapi dan sebagainya. Tapi saya kira itu lebih pada menunjukkan sikap takzim, sikap hormat kepada senior, kepada seorang tokoh sepuh seperti Pak Tri ya. Istana pada waktu itu membantah bahwa Presiden Jokowi itu sengaja mengabaikan Pak Tri. Katanya Pak Tri sendiri sudah disalami oleh Jokowi ketika sebelumnya bertemu di holding room. Sementara yang lainnya katanya termasuk wakil presiden seperti mantan wakil presiden Budiono dan lain-lainnya itu belum disalami, karena itu katanya kemudian yang disalami adalah mereka-mereka. Dan sebenarnya kalau kita lihat foto videonya ini memang kita pasti terenyuh juga karena terlihat Ibu Tri ya itu di sebelahnya itu sudah berdiri, sudah bersiap untuk bersalaman dengan Pak Jokowi dan menghormati Pak Jokowi, berdiri Pak
Putri juga kelihatannya belum posisi yang tegak untuk bersiap menghormati Pak Jokowi, tapi ternyata dilewati begitu saja. Nah, tapi mana yang benar ini kita tidak tahu. Tapi banyak juga yang mengait-ngaitkan